semuanya, perkenalkan saya dengan Dian Bernat, Fakultas Keperawatan Universitas Kerabat. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang headache atau yang bisa disebut dengan sakit kepala. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita ketahui dulu apa itu headache. Headache atau sakit kepala ini merupakan rasa sakit yang terjadi pada bagian wajah atau kepada kepala seseorang. Dan berdasarkan Jurnal Sains Kesehatan tahun 2021 yang saya dapatkan mengatakan bahwa headache merupakan jenis nyeri kepala primer yang terbanyak di dunia. Dan diperkirakan 3 miliar dapat mengalami kelainan atau nyeri pada kepala dan 1,4 miliar orang dapat mengalami migrain. Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian etiologi dari headache. Hampir setiap orang ini pernah mengalami namanya sakit kepala pada suatu waktu dalam hidup mereka. Jadi terdapat beberapa sakit kepala yang dapat berhubungan dengan penyakit yang menular. Contohnya sinus, alergi, ataupun stres. Contoh penyakitnya adalah sinusitis, influenza, mononukleosis, dan kemudian untuk penyakit ini hanya bersifat sementara. Dan menurut Medication Overuse Headache atau yang disingkat dengan MOH, di mana menyatakan bahwa headache ini merupakan masalah umum pada kesehatan global dengan prevalensi pada populasi dewasa dari berbagai negara, mulai mewakili sekitar 50% dari semua pasien dengan nyeri kepala harian kronis atau yang disingkat dengan CDH. Nyeri kepala ini dapat terjadi pada 15 hari ataupun lebih per bulan selama lebih dari 3 bulan. Nah, sakit kepala di sini terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu primer dan sekunder. Klasifikasi primer ada yang disebut dengan migrain, cluster, dan sakit kepala tegang atau tension. Jadi rasa sakit di sini itu penyebab dari patofisiologisnya itu belum diketahui atau ini terjadi tanpa penyebab dari patologisnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi sekunder atau sakit kepala di mana hasil dari patologinya itu sudah diketahui seperti adanya tumor kranial atau aneurisma. Jadi sakit kepala migrain ini sakit kepala unilateral atau bilateral secara berulang di mana adalah jenis penyakit yang pada umum dari sakit kepala vaskular. Baiklah, sekarang kita masuk pada penanganan secara umum dari headache. Yang pertama yaitu dengan istirahat yang cukup, dengan mengatur jam untuk tidur. Yang kedua, harus mengkonsumsi makanan yang bergizi secara teratur. Yang ketiga, kita harus melakukan olahraga secara teratur, contohnya seperti lari pagi. Dan yang keempat yaitu dengan mengelola stres, dengan menggunakan teknik relaksasi, contohnya menggunakan teknik napas dalam atau deep breathing exercise. Selanjutnya kita harus mencari tahu penyebab nyeri kepala dan kemudian ketika kita sudah mencari tahu kita harus menghindarinya. Yang keenam yaitu dengan relaksasi otot atau dengan menggunakan musik untuk dapat meredakan ketegangan dari otot. Jadi tahukah teman-teman, ketika teman-teman mengalami sakit pada kepala, ada salah satu buah yang dapat membantu teman-teman untuk mengatasi sakit kepala pada teman-teman. Nah teman-teman, jadi ada buah semangka yang dapat membantu teman-teman untuk mengatasi atau mengontrol sakit kepala pada teman-teman. Nah, kenapa harus buah semangka? Jadi di sini saya akan menjelaskannya kepada teman-teman. Berdasarkan jurnal yang saya dapatkan yaitu Journal of Vocational Health Studies. Jadi penyebab utama dari sakit kepala adalah dikarenakan dehidrasi. Jadi minum air putih ataupun mengkonsumsi makanan yang kaya air dapat membantu untuk dapat menenangkan kondisi. Semangka di sini mengandung 92% air dan bisa menjadi pilihan yang baik untuk mengembalikan cairan tubuh dari teman-teman. Dan buah ini juga dikemas dengan nutrisi seperti adanya kalium dan juga magnesium yang efektif yang dapat membantu teman-teman untuk meredakan sakit kepala. Jadi sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. See you next video. Bye bye guys. God bless.